Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizky Amalia dengan NPM 22010000310083 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ujian akhir semester mata kuliah fonologi. Yang pertama, coba gambarkan letak 25 sumber bunyi bahasa yang melibatkan studi tentang alat-alat ujar, yaitu ada paru-paru, batang tenggorok, pangkal tenggorok, pita suara, krikoid, tiroid, aritenoid, dinding rongga kerongkong, epiglotis, akar lidah, pangkal lidah, tengah lidah, daun lidah, ujung lidah, anak tekak, langit-langit lunak, langit-langit keras, gusi, lengkung kaki gigi atas dan bawah, bibir atas dan bawah, mulut, serta rongga mulut dan juga rongga hidung. Yang kedua, klasifikasikanlah unsur pembentuk bunyi vokal mulai dari tinggi rendahnya lidah. Ada 3 unsur penting organ ucap manusia memproduksi bunyi atau fonem, yaitu artikulator, bagian alat ucap yang bergerak, dan titik artikulasi. Adapun cara pengucapannya, vokal I diucapkan dengan meninggikan lidah depan setinggi mungkin, vokal A diucapkan dengan merendahkan lidah depan serendah mungkin, vokal E diucapkan dengan menaikkan pangkal lidah setinggi mungkin, vokal E diucapkan dengan lidah depan terletak di antara I dan A, juga vokal O diucapkan dengan posisi pangkal lidah di antara U dan U. Nomor 3. Jelaskan maksud dari konsonan hambat letup, yaitu konsonan yang terjadi dengan hambatan penuh arus udara, kemudian hambatan itu dilepaskan secara tiba-tiba. Yang B. Konsonan nasal, yaitu fonem yang direalisasikan melalui bantuan rongga hidung. Yang C. Konsonan paduan, yaitu konsonan hambat jenis khusus, tempat artikulasinya ialah ujung lidah dan gusi belakang. D. Konsonan gerakan atau frikatif adalah konsonan yang dibentuk dengan menyempitkan jalannya arus udara yang dihembuskan dari paru-paru sehingga jalannya udara terhalang dan bergeser. Yang E. Konsonan getaran, yaitu konsonan yang dihasilkan oleh getaran antara artikulator dan tempat artikulasi. F. Konsonan sentuhan, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan artikulator menyentuh saat titik artikulasi. G. Konsonan sentuhan kuat, yaitu konsonan yang pembentukannya pada prinsipnya sama dengan konsonan sentuhan. Nomor 4. Apakah yang dimaksud dengan pengaruh bunyi? Pengaruh mempengaruhi bunyi bahasa untuk 2 segi, yaitu pengaruh bunyi bahasa dan pemengaruh bunyi bahasa. Pengaruh bunyi bahasa muncul sebagai akibat proses asimilasi, sedangkan pemengaruh bunyi bahasa merupakan tempat artikulasi yang mempengaruhi bunyi yang disebut artikulasi penyerta. Nomor 5. Jelaskanlah pengaruh bunyi karena distribusi. Pengaruh bunyi karena distribusi menimbulkan berbagai proses seperti aspirasi, pelepasan, dan pengafrikatan. Aspirasi adalah pengucapan suatu bunyi yang disertai dengan hembusan keluarnya udara dengan kuat sehingga terdengar bunyi H. Misalnya, bunyi konsonan letup bersuara B, D, J, G. Jika berdistribusi di awal dan di tengah, kata cenderung diaspirasikan sehingga terdengar BH, DH, JH, dan GH. 6. Identifikasilah transkripsi dan transliterasi bunyi. Transkripsi adalah penulisan tuturan atau pengubahan teks dengan tujuan untuk menyarankan lafal bunyi, fonem, morfem, atau tulisan sesuai dengan ejaan yang berlaku dalam suatu bahasa yang menjadi sasarannya. Transliterasi adalah penggantian huruf demi huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain, tanpa menghiraukan lafal bunyi kata yang bersangkutan. Nomor 7. Apakah yang dimaksud dengan bunyi suprasegmental? Bunyi suprasegmental adalah suatu yang menyertai fonem tersebut, yang itu bisa berupa tekanan suara, panjang pendek, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Nah, kesemua yang tercakup ke dalam istilah suprasegmental itu bisa dipisahkan dari suatu fon. Nomor 8. Definisikanlah pengertian dari A. Identitas sifat khas suatu fonem. Dalam mengenali fonem, terdapat beberapa pokok pikiran umum yang disebut premis fonologis. Berdasarkan sifat umumnya, premis bahasa tersebut adalah sebagai berikut. 1. Bunyi bahasa mempunyai kecenderungan untuk dipengaruhi oleh lingkungannya. 2. Sistem bunyi mempunyai kecenderungan bersifat simetris. Ketiga, bunyi-bunyi bahasa yang secara fonetis
mirip harus digolongkan ke dalam kelas-kelas bunyi. B. Spesialisasi beban fungsional fonem. Dalam kajian fonologi, sering dipaparkan beban fungsional dari oposisi fonemis tertentu. C. Alternasi alofonemis. Variasi bebas menyangkut adanya lebih dari satu bentuk kata untuk kata-kata tertentu menyangkut jenis fonemisnya. D. Penafsiran fonem. Interferensi yang terjadi jika penutur membedakan fonem-fonem sistem bahasa kedua atau bahasa sasaran berdasarkan ciri-ciri yang diabadikan dalam bahasa kedua, namun penting dalam bahasa pertama. Nomor 9. Apa yang dimaksud dengan premis dan hipotesis kerja suatu fonem? Premis adalah proposisi yang berfungsi sebagai dasar pemikiran untuk penarikan kesimpulan. Hipotesis adalah simpulan yang bersifat sementara dan harus dibuktikan kebenarannya. Pembuktian mengenai kebenaran hipotesis dilaksanakan dengan menganalisis data yang ditemukan dalam bahasa. Kedua, dijadikan dasar dalam melakukan analisis fonologi. Premis yang dijadikan dasar dalam menentukan fonem bahasa dan sistem fonem. Nomor 10. Sebutkanlah beberapa jenis oposisi dalam fonem. Ada oposisi bilateral dan oposisi multilateral, oposisi proporsi, dan oposisi terpenal, oposisi fonem, silabe, kata, dan juga kalimat. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.